Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan mencurahkan rahmatnya kepada kita berupa kesehatan, kelapangan, dan tentunya adalah langkah kaki kita yang ringan untuk menuju ke tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah, dan taufiknya selalu kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh hari ini tidak berkaitan dengan momen yang ada pada bulan ini. Kita tidak kaji yang berkenaan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah ataupun yang berkenaan dengan ibadah kurban, karena kajian ini disampaikan oleh guru-guru kita dan sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi malam ini, subuh ini kita coba kupas yang berkaitan dengan, masih berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri semalam, Ustadz Hasan, berkenaan dengan masalah sholat. Ya, cuman ini materinya, judulnya diambil dari beberapa hadis. Kalau bahasa saya itu ngeri-ngeri sedap, Pak, karena berkaitan dengan kita yang pelaksana sholat ini. Jadi apa yang diingatkan oleh guru kita semalam, ya itulah. Jadi semua amalan itu di akhirat nanti itu kuncinya hanya sholat. Mau seberapa banyak dia berkurban, mau sesering apa dia berkurban, mau sesering apa dia bersedekah, atau dia berumroh berulang kali sampai dia haji lebih dari satu kali, itu kalau sholatnya belum benar, semuanya belum dapat dihisap. Itu. Jadi kuncinya itu ada di sholat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin kan pertanyaannya, mana mungkin kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, sholat kita masih seperti pada waktu kita mulai balik. Nah, mungkin kalau sekarang kita lihat tuh anak kita atau cucu kita, kok sholatnya sebentar amat sih, apa yang dibaca? Mungkin kita dulu seperti itu, mungkin waktu kecil ya. Mungkin seperti itu. Maka ketika ada umur 40, 50, 60, 70 tahun, itu sholat kita harus lebih sempurna. Maka tidak salah kalau kita mengupas kembali. Jangan sampai nanti sholat yang kita lakukan itu, ya itu tadi sia-sia. Karena kunci utama itu kan di akhirat tuh dihisap tuh. Yang pertama ditanya itu amalannya itu adalah sholat. Nah itu. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan di sini, yang saya sampaikan tadi itu materinya judulnya ngeri-ngeri sedap, Pak. Maksudnya begini, kita sholat jamaah ini itu dalam hadis Nabi itu orang yang melanggar larangan di dalam sholat jamaah itu kepalanya berubah menjadi himar, Pak, berubah menjadi keledai. Itu hadis Nabi sahih.
Maka ada satu cerita, ada seorang ulama pada zaman salafus salih, itu dia memiliki kasab, memiliki mata batin. Jadi ketika dia masuk dalam satu masjid, dilihat itu ada 1, 2, 3 orang itu yang dilihatnya itu bukan kepala manusia, kepala himar. Nah, himar itu keledai. Nah, itu ancaman itu bagi kita yang melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan yang tidak melaksanakan sholat? Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adol, lebih hina dari binatang ternak. Nah, itu bagi yang tidak melaksanakan sholat. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, ini ada 4 nih disebutkan dalam hadis Nabi, ada 4 binatang yang melekat pada orang yang melaksanakan sholat, baik itu imam maupun makmum. Nah, yang pertama itu dalam pelaksanaan sholat jamaah. Dalam pelaksanaan sholat jamaah itu yang menjadi patokannya imam. Berarti artinya di sini makmum itulah yang bisa berubah kepalanya menjadi himar. Makmum itulah yang bisa berubah kepalanya menjadi keledai, dan wajahnya juga berubah menjadi keledai atau himar. Nah, kita ambil dari hadis Nabi. Hadis ini sahih. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Amma yahsha ahadukum aw la yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Nah, artinya, tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikannya kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini di dalam hadis ini itu imam menjadi patokan kita, rujukan kita. Bagaimana kita ketika sholat jamaah itu jangan mendahului gerakan imam. Menyamai saja tidak boleh. Menyamai gerakan imam, apalagi mendahului gerakan imam, tidak boleh. Makanya ini ancaman di dalam hadis Nabi ini. Berubah tuh. Orang yang seperti itu kepalanya, bahkan wajahnya itu berubah menjadi himar. Himar itu keledai. Nah, di dalam hadis ini bukan disebutkan kamasali. Kamasali itu perumpamaan atau seperti, atau masalu seperti, bukan. Tapi memang benar-benar kepalanya kepala keledai, atau kepala wajahnya adalah wajah himar. Nah, bagaimana gerakan yang mendahului imam itu? Nah, kita lihat dari awal ya, Pak. Ketika imam takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu biasa kalau imam takbiratul ihram, dia takbirnya agak lebih panjang. Allahu Akbar. Nah, maka biasakan kita takbir itu pas imam itu selesai membaca takbir, atau ketika imam baca baru kita Allahu Akbar. Nah, baru. Nah, jangan kita menyamai. Jangan kita menyamai, apalagi mendahului. Nah, yang mendahului itu kadang bukan bacaannya. Kadang imam itu pas lagi takbir, Allahu Akbar, dia belum bersedekap, dia belum ini tangannya, kita sudah begini, itu mendahului imam. Nah, maka ternyata orang yang sholat jamaah tuh ingin meraih 27 pahala dibandingkan dengan sholat sendiri, ternyata ada ancamannya yang seperti itu. Coba bayangkan. Maka ini menjadi kehati-hatian kita. Nah, dalam hal ini juga jangan mendahului imam itu termasuk gerakan-gerakannya. Jadi ketika imam membaca mau ruku, Allahu Akbar. Nah, kita lihat dulu imam sudah ruku belum? Sudah ruku belum? Apalagi kalau imamnya sudah tua, gerakannya udah agak susah, itu kita harus menunggu dulu tuh.
menunggu dulu sampai dia sempurna rukuknya. Maka ya itu tadi, terkadang kita kalau imam itu ya kalau sudah tua ya janganlah, apalagi bacaannya sudah ini kan. Nah, karena kasihan makmumnya nanti, dia bergerak saja apalagi mau berdiri nanti itu dari rakaat pertama kedua, menunggunya lama sekali. Kalau dia sudah tua begitu, sudah ujur, nah kasihan makmumnya sudah duluan berdiri semua. Nah ini kayaknya ini juga menjadi kehati-hatian para pengurus masjid khususnya DKM, jangan sampai ada imam yang seperti itu. Nah ini mendahului. Nah lalu kemudian gerakan imam yang lain itu ketika mau ruku itu tadi, lihatlah imam itu sampai rukuknya sempurna. Rukuknya imam yang sempurna itu apa? Yaitu tadi, dia badannya sudah dalam posisi ruku. Barulah kita takbir Allahu Akbar, ruku. Sampai kemudian sami'allahu liman hamidah. Nah, pas dahnya itu atau ada jedah waktu, barulah kita Rabbana walakal hamd. Nah, itu untuk menjaga kehati-hatian kita. Jangan sampai kita mendahului imam. Lalu kemudian ruku, nah sujud pun demikian. Jangan sampai kita mendahului. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau lihat sholat di Masjidil Haram, itu Masjidil Haram itu kan setiap sholat berjamaahnya itu kan selalu ada Bilal. Nah, maka tuh makmum itu selalu dia mengikuti Bilal. Karena kalau sholat berjamaah di Masjidil Haram tuh imamnya takbir Allahu Akbar, Bilal yang ngikut Allahu Akbar. Pas Bilal ngikut itulah dia memberi instruksi kepada makmum agar jangan sampai kita mendahului imam. Karena sholat di Masjidil Haram itu imamnya nggak kelihatan, Pak. Ada imamnya tapi nggak kelihatan. Jutaan orang sholat di situ, kelihatan itu kan. Maka suaranya yang jadi patokan. Maka suaranya Bilal itulah yang menjadi patokan ketika kita sholat di Masjidil Haram. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Nah, maka ketika kita sholat di masjid yang tidak ada Bilalnya, yang lebih aman itu adalah beri jedah. Paling tidak 1 detik atau 2 detik setelah imam menyelesaikan bacaannya atau gerakannya. Nah, atau pas di ujung akhir imam membaca Allahu Akbar baru kita, atau sami'allahu liman hamidah baru kita. Sampai kemudian ketika salam pun demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sunnahnya itu kalau imam itu sudah 2 kali salam baru kita ikuti. Itu sunnahnya. Nah, tapi kalau kita juga setelah imam salam yang pertama, Assalamualaikum, dia sudah selesai, kita baru salam, itu pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau ambil sunnahnya, selesai dulu imam sampai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita. Gitu. Nah, ini dalam hadis ini nggak main-main, Pak. Hadis ini sahih. Ada banyak hadisnya. Hadisnya hampir semuanya sahih. Nah, satu lagi ini dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamida lam yahni ahadu minna dhahrah hatta yaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajida summa naqa'u sujudan ba'da." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun dari kami, yaitu sahabat, yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar meletakkan kepalanya, artinya itu bersimpuh dalam sujud, barulah setelah itu kami bersujud. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Maka yang pertama ini tadi itu jadi memang kita saja yang ingin meraih pahala yang 27 itu, ternyata di situ ada larangan di dalam sholat berjamaah itu, yang kalau kita tidak hati-hati malah yang 27 pahala itu tidak kita dapat.
malah kepala kita berubah menjadi himar, wajah kita pun berubah menjadi keledai. Nah, itu kalau ketika kita sholat berjamaahnya itu mendahului imam atau menyamai imam. Jadi dua-duanya nggak boleh. Mendahului jangan, menyamai juga jangan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di masjid kita ini sebenarnya kita sudah hampir-hampir sempurna lah. Karena kan yang namanya sholat jamaah itu kan ketika ada yang sudah bergerak tuh makmum pasti semua pada ngikut. Jadi seperti satu komando itu. Jadi kalau ada makmum yang sudah bergerak karena dia udah lihat imam sudah sempurna gerakannya, baru kita ikut semua. Tapi mungkin yang dari kalangan bapak-bapak sudah paham lah. Ada 1-2 jamaah kita yang bingung kita, dikasih tahu juga nggak sampai ilmunya. Mungkin udah paham Pak ya. Tuh, imam belum berdiri, ada tuh jamaah kita, ada tuh. Hampir setiap sholat jamaah, hampir setiap sholat rawatib, udah duluan saja. Nah itu dia. Nah, kalau dikasih tahu tuh nggak nyampe ilmunya. Dan kalau kita diamin juga, nah aduh gimana ini? Jangan sampai nanti yang mengikuti gerakannya itu, kalau kita nggak mungkin ngikuti, anak-anak pada ngikuti. Anak-anak yang pada ngikuti, oh begini ternyata sholat jamaah, salah kan jadinya yang diajarin. Jadi edukasi buat anak-anak tuh nggak dapat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menjadi perhatian kita yang sangat. Ternyata di dalam sholat jamaah kita itu ingin meraih 27 rakaat, 27 pahala kebaikannya itu ternyata ada larangan, dan larangan itu menjadi kehati-hatian kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Lalu kemudian yang kedua itu disebutkan ini berlaku bagi imam dan jamaah, imam dan makmum. Itu imam dan makmum itu dalam hadis Nabi ini itu seperti ayam atau seperti burung. Nah, tadi itu seperti anjing, seperti apa? Himar rupanya, bukan seperti lagi, sudah berubah menjadi himar. Ini burung atau ayam. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Abdullah Al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang sholat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang lapar makan 1 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak bisa mencukupinya. Itulah burung dan ayam. Nah, ini mengingatkan kita, sholat itu jangan seperti ayam lagi makan padi, jangan seperti burung yang lagi dikasih makan. Tuk 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 gitu, cepat dong gitu, tuk tuk. Nah, ada nggak yang sholatnya seperti ini? Ada, viral lagi. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, bayangin tuh. Viral. Itu baru nyentuh. Nah, itu yang disebut Nabi ini. Bahkan 7 menitnya yang 2 tahun yang lalu sekarang udah pecah rekor jadi 6 menit karena makin cepatnya. 23 rakaat Pak, bayangin tuh. Apa nyentuh itu yang harus disentuh di tempat sujud? Kita ketika sujud itu kan 7 anggota tubuh kita tuh harus menyentuh tempat sujud. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari ya, kaki tekuk gitu. Nah, itu harus sempurna, dia harus kena itu semua. Nah, maka kata Rasulullah, ini dalam hadis ini Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang seperti itu, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan ini orang persis sama seperti ayam atau burung yang sedang dikasih makan sujudnya itu. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Nabi Muhammad SAW. Tuh bayangkan, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu.
Karena berarti artinya apa kata Rasulullah? Sholatnya itu nggak berfaedah sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan sholat yang dia lakukan itu bukanlah gerakan sholat yang sempurna. Maka Rasulullah dalam hadis yang begitu banyak sekali dibuka di kitab-kitab klasik, ya, kitab-kitab klasik itu banyak sekali. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu sahabat yang pertama sekali melihat Rasulullah itu sholat. Tercatatlah itu di kitab-kitab klasik sehingga sampai sekarang, sampai ke kitab-kitab modern, sampai sekarang. Nah, itulah menjadi contoh kita, menjadi patokan kita. Memang beginilah Rasulullah itu kalau sholat gerakannya seperti ini. Nah, itu ada di kitab-kitab klasik. Nah, itu dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ngeri-ngeri sedapnya itu seperti ini. Sholat itu rupanya kalau nggak benar, itu yang tadi pertama kepala berubah menjadi himar, wajah berubah menjadi himar. Yang kedua seperti burung atau seperti apa tadi itu ayam. Nah, itu kondisi orang yang sholat tadi itu gerakannya cepat sekali, bacaannya cepat sekali, segala macam apanya. Maka yang menjadi patokan bagi kita ini dalam sholat itu adalah tumak nina. Tumak nina itu berdiam sejenak. Nah, ketika kita habis takbir Allahu Akbar, 2 detik 3 detik itu tumak nina, berdiam sejenak. Termasuk imam Bapak. Imam itu terkadang ada yang tidak tumak nina. Tumak ninanya kapan? Ketika dia membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung dia baca surat pendek. Langsung. Ada yang seperti imam seperti itu. Itu nggak tumak nina itu. Yang tumak nina itu ya lepas dululah napasnya. Amin. Sedetik 2 detik baru mulai imam baca surat pendek. Ada imam yang seperti itu juga. Jadi kalau kita ketemu imam yang seperti itu, memang tanggung jawab kita, perlu kita ingatkan. Pak Ustadz, tumak ninahnya mana tadi di antara Al-Fatihah dan surat pendek? Nah, ingatkan. Karena tumak ninah itu masuk rukun, Pak, dalam sholat. Itu tumak ninah. Jadi berdiam diri sebentar, sejenak. Ya hitungannya mungkin 2-3 detik lah. Maka ketika sholat itu tidak ada tumak ninahnya, itulah Rasulullah menggambarkan orang ini seperti burung atau seperti ayam. Nah, tidak ada tumak ninahnya. Lalu kemudian yang ketiga itu berlaku bagi semua yang melakukan sholat, apakah itu imam atau makmum. Apa itu? Itu Rasulullah mengibaratkannya seperti unta. Nah, ini ada di dalam satu gerakan sholat. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, saya baca artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kamu sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan hadis yang hampir sama seperti ini ada di hadis yang lain, dan hadis ini sahih. Nah, itu kalau kita mau lihat unta itu, Pak. Unta itu kalau dia mau duduk, itu kan kakinya duluan tuh. Kaki begini nih semuanya tuh, tapi bersuara. Nah, maka di dalam ini disebutkan janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya unta. Nah, paham Pak ya? Jadi kalau unta tuh kalau dia mau duduk itu dia ininya itu pasti keluar suara. Nah, maka yang dimaksud di sini ketika kita mau sujud, kalau kita mau ikut sunnahnya Nabi, karena dalam hadis yang sahih itu banyak sekali di dalam hadisnya itu para perawi menyebutkan bahwa kalau sujudnya Rasulullah SAW itu selalu dia meletakkan kedua tangannya dulu,
kedua telapak tangannya dulu. Itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Baru kemudian kedua lututnya. Dan adapun yang meletakkan lututnya duluan, baru kemudian kakinya, itu pun boleh. Tapi ini hadisnya lemah. Nah, boleh nggak kita lakukan? Boleh. Dua-duanya boleh. Jadi yang pertama itu, yang hadisnya yang sahih, sunnahnya Nabi itu, tangannya dulu. Kedua telapak tangannya dulu. Baru kemudian kedua lututnya ngikut. Nah, lalu kemudian yang kedua, opsi yang kedua, kedua lututnya dulu, baru kemudian kedua telapak tangannya. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah ini, orang itu seperti unta, itu apa? Ketika dia mau sujud, apakah lututnya duluan atau lututnya yang kedua, tangannya duluan atau lututnya? Jadi ketika lututnya itu menyentuh, dia pertama sekali itu mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Paham Pak Bu ya? Lutut. Nah, itu seperti orang main-main itu. Maka kita tuh kalau mau sujud itu, waktu mau meletakkan lutut kita ke tempat sujud kita itu kan pelan-pelan. Itulah kehati-hatian kita, menunjukkan bahwa kita itu memang sedang menyembah Allah. Kita bukan main-main. Jadi kalau mengeluarkan suara itu seperti orang yang sedang berhadapan dengan Allah, tapi dia bermain-main. Itu bersuara. Apalagi kalau masjidnya itu kalau papan ya. Kalau masjidnya papan itu, kalau sujudnya nggak niat banget, itu dia jatuhin lututnya tuh, wah. Nah, itu yang dimaksud. Itu dalam hadis Nabi itu seperti unta itu, seperti itu. Nah, ya. Jadi apakah dia lututnya yang duluan atau memang lututnya yang kedua? Maka ini menjadi larangan bagi kita, bahwa orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, itu seperti menekamnya unta. Maka orang ini diibaratkan seperti binatang unta yang sujudnya seperti itu. Mungkin yang masih belum sempurna banget sujudnya, yang seperti ini kan lututnya bunyi itu, ya kita bisa lihatlah anak-anak. Cobalah anak-anak ada samping kita sholat itu, dia kan memang belum paham betul tuh. Ketika dia mau sujud itu, gimana dia letak lututnya? Nah, kadang dia begini lagi tuh, nah seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian kita. Maka kalau yang pertama tadi kami ulangi lagi, maka yang lebih aman itu kan kalau kita mengikuti gerakan imam atau mengikuti imam ketika sholat itu kan ujungnya imam itu umpamanya Allahu Akbar bar. Nah, jadi ketika imam mau sujud itu, nah lihatlah dulu dia sampai dia benar-benar sujud, baru kita sujud. Jangan menyamai atau juga jangan mendahului. Nah, ini kan menyamai dengan mendahului ini. Kalau sebagian ulama tuh mengatakan seperti ini. Jadi imam kalau lagi takbir nih umpamanya, Allahu Akbar, kemudian ada makmum di pertengahan imam itu lagi takbir, Allahu umpamanya lagi Allahu, pas hu-nya itu terus makmum ada yang Allahu Akbar. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan inilah ibarat orang yang sedang berdialog, dialognya itu dipotong sama orang. Nah, jadi seperti bahasanya ini kan imam lagi berdialog dengan Allah, tiba-tiba kita masuk untuk memotong pembicaraan itu. Nah, itu adab yang tidak bagus. Jadi memotong adab pembicaraan. Nah, itu sebagian ulama tuh ada yang seperti itu. Maka selesaikan dulu bacaan imam, baru kita tahu gerak imam ibadah. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang terakhir yang keempat, ini di dalam hadis Nabi itu ada larangan yang sujud seperti duduknya anjing. Nah, jadi udah 3-4 binatang nih, himar, ayam, onta, baru yang terakhir anjing. Mohon maaf. Nah, dalam hadis Nabi Rasulullah SAW dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tegakkanlah atau tangan atau siku ketika sujud, janganlah salah seorang dari kalian meletakkan kedua lengannya ke tanah seperti duduknya anjing atau kakinya menempel di tanah. Ini hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini termasuk hadis yang sahih. Nah, apa yang dimaksud dengan larangan sujud seperti duduknya anjing? Jadi itu kalau sujud itu kan
yang harus kena itu kan 7 anggota tubuh. Kening, dahi, 2 telapak tangan, lalu kemudian kedua lutut atau dengkul, atau kemudian kedua jari kaki. 7 berarti kan 2, 1, 2, 2, 2. Jadi 7. Nah, ada yang ikut nih itu tadi. Ya, sikunya ikut, Pak. Ini kan kalau sujud kan ini yang kena nih. Dia nggak gini dijatuhinya. Jadi semuanya ini kena di tempat sujud. Ini larangan. Larangan. Jatuhinya begini, Pak. Seharusnya diangkat. Nah, biar kebuka apanya nih, ketiaknya itu kan. Ini nggak begini. Jatuh nih. Akhirnya semua dari telapak tangan, lengan sampai siku ini semuanya menyentuh ke tempat sujud. Ini larangan. Maka Rasulullah mengatakan ini seperti duduknya anjing. Nah, jangan kita seperti ini. Jadi harus tetap diangkat. Angkatnya itu kan macam-macam, Pak. Yang penting diangkat. Nah, karena kalau diangkat itu pasti yang kena itu 2 telapak tangan. Tapi kalau tidak diangkat semuanya kena. Jadi harus diangkat. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ternyata rupanya di dalam sholat tuh kalau kita nggak bisa diingatkan lagi seperti ini, kadang kita lupa, Bapak Ibu. Maka kalau kita yang namanya belajar itu, sholat ini kan menjadi taruhan kita. Karena tidak mungkin nanti haji kita diterima, tidak mungkin nanti kurban kita diterima, tidak mungkin nanti sedekah kita terima, bacaan Al-Quran kita diterima. Ternyata sholatnya aja, kuncinya saja udah salah. Karena itu menjadi kunci. Maka jagalah sholat ini sampai seumuran kita, sampai liang lahat kita ini harus menyempurnakan bagaimana sholat kita ini. Jangan sampai sholat kita itu sama seperti waktu kita umur 12 tahun, 13 tahun, atau masih baliklah yang sholat kita masih belum begitu benar, belum begitu sempurna. Tapi tetap terus kita ingin menyempurnakan sholat kita itu. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ketika kita dalam sholat berjamaah itu tadi menjadi pelajaran kita dari beberapa hadis ini. Jadi hadis ini tadi, ini hadis sahih, Pak, berupa larangan tadi. Jadi kita menganggap bahwa ini larangan keras Nabi bagi kita yang sholat. Jadi jangan kita dalam hati kita tuh seperti ini, saya kan udah sholat, jadi masalah terima atau diterima itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bukan. Nah, nggak seperti itu. Sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya, semuanya ikuti. Nah, semua ikuti. Jadi ketika itu sudah terpenuhi semua, barulah. Jadi bukan berarti ya yang penting saya sudah sholat, masalah diterima dan terima itu kan Allah yang punya ini. Enggak begitu. Bukan. Di Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami, dan ingin mengingatkan kita kembali di dalam sholat berjamaah ini. Janganlah kita mendahului atau menyamai gerakan imam, dan ini menjadi kehati-hatian kita. Jangan sampai nanti yang seperti ini himar wajahnya, himar kepalanya. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.